Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdoli sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Baik para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Ini majelis kedua dari kajian iktikaf. Ya, kita kemarin terakhir sampai pada kasus iktikafnya seorang perempuan. Ya, jadi di dalam kitab tersebut disebutkan zahaba Abu Hanifah wa Thawri ila anna laha an ta'takifa fi masjidi baitiha wa huwa qaulun Syafi'i qadim. Permasalahan ini, apakah seorang perempuan itu boleh iktikaf di rumah atau syarat sahnya iktikaf itu di masjid meskipun bagi perempuan. Kemarin sudah kita bahas ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat madhab Abu Hanifah, kemudian Imam Ats-Tsauri. Menurut kedua ulama tersebut bahwasannya perempuan boleh iktikaf di rumahnya. Adapun pendapat yang sahih yaitu pendapat madhab Imam Ahmad dan madhab Syafi'i min annahu la yasihu illa fil masjid, yang mana iktikaf itu tidak sah kecuali di masjid, baik bagi perempuan apalagi bagi laki-laki. Hanya saja memang kategori masjid bagi perempuan itu lebih longgar daripada kategori masjid yang digunakan iktikaf oleh laki-laki. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu durasi minimal iktikaf. Ya, durasi minimal iktikaf. Mas'alatun aqallul iktikafi. Durasi minimal iktikaf fihi qaulan. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la hadda li aqallihi. Tidak ada batasan untuk durasi minimalnya. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Daud wa riwayatun an Ahmada wa ikhtarahu Ibnul Munzir wa Ibnul Arabi. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, kemudian pendapatnya Daud Az-Zahiri, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Arabi. Dalam pendapat ini fayasihu ayyatakifa walau sa'atan. Ya, menurut pendapat yang pertama ini boleh seseorang itu iktikaf meskipun hanya 1 jam. Ya, jadi 1 jam itu sudah sah untuk dikategorikan sebagai iktikaf menurut pendapat yang pertama. Wa huwa riwayatun an Abi Hanifah, dan ini juga salah satu riwayat dalam madhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi pendapat yang pertama tidak ada batas durasi minimal iktikaf. Mau 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari, selama dia masuk masjid kemudian dia niatkan iktikaf, maka ia mendapatkan pahala iktikaf. Ya, ini pendapat madhab Syafi'i, pendapat Daud Az-Zahiri, dan salah satu riwayat dalam madhab Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Munzir, dipilih oleh Ibnu Arabi, dan pendapat ini juga salah satu riwayat dalam madhab Abu Hanifah. Adapun pendapat yang kedua, anna aqallal i'tikafi yaumun wa lailah. Pendapat yang kedua, durasi minimal iktikaf itu 1 hari 1 malam. Ini pendapat yang kedua. Wa huwa qaulu Malik wa Abi Hanifah fil masyhuri anhu, yaitu pendapat Imam Malik dan pendapat populer dalam mazhab Hanafi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya, dari perbedaan pendapat ini setiap mazhab itu punya perselisihannya masing-masing. Tadi pendapat yang pertama itu juga salah satu riwayat dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi pendapat populernya, pendapat mu'tamadnya dalam mazhab Hanafi, bahwasannya durasi minimal iktikaf 1 hari 1 malam. Warrajihu, dan Syekh
merojihkan al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh. Li'annal i'tikafa fil lughati yaqa'u 'alal qalili wal katsir. Karena secara bahasa i'tikaf itu ya bisa dilakukan baik hanya sebentar maupun dengan durasi yang lama. Walam yahiddahu syari'u bi syai'in yakhussuhu. Dan tidak ada dalil yang mana syariat membatasi durasi i'tikaf. Ya, maka kembali kepada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Ya, jadi kembali kepada asalnya yang mana i'tikaf itu tidak ada durasi, ya, sehingga tidak ada juga durasi minimal i'tikaf. Selama seseorang itu masuk ke dalam masjid kemudian dia niatkan i'tikaf, selama itu pula dia mendapatkan pahala i'tikaf. Taib, kemudian permasalahan selanjutnya, hal yasihul i'tikafu fi rahbatil masjid. Apakah sah i'tikaf di rahbah al-masjid? Rahbah ini pelataran. Nah, pelataran masjid. Apakah sah i'tikaf seseorang yang dia nginepnya di pelataran masjid? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, yaitu fi Fathil Bari, syarah Sahih Bukhari, ar-rahbatu bi fathir ra wal ha'ul muhmalah ba'daha muwahhadah hiya bina'un yakunu amama babil masjid ghairu munfasili anhu. Yang dimaksud dengan rahbah adalah bangunan yang ada di depan pintu masjid dan tidak terputus, ya, tidak terputus dari masjid. Artinya dia masih masuk dalam lingkup masjid. Ya, ada bangunan yang letaknya di depan pintu masjid, namun masih ada hubungan, ya, antara dia dengan masjid. Maka dikatakan hadhihi rahbatul masjid wa waqa'a fihal ikhtilaf. Ya, ulama berbeda pendapat mengenai hukum i'tikaf di pelataran masjid. Warrajihu, dan pendapat yang pertama, annalaha hukmul masjidi, bahwasanya pelataran masjid itu adalah masjid. Ya, pelataran masjid itu mengambil hukum masjid. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya semua adab-adab yang ada yang berlaku di dalam masjid berlaku juga di pelatarannya. Ya, contohnya seperti apa? Kayak dilarang melakukan transaksi jual beli, ya, nggak boleh. Kemudian juga wanita haid dan nifas tidak boleh memasuki pelataran masjid. Kemudian yang ketiga, bagi orang yang junub juga tidak boleh berdiam diri di masjid. Dan diperbolehkan i'tikaf di pelataran tersebut. Ya, jadi pendapat yang rajih bahwasanya pelataran masjid itu adalah masjid. Ya, fayasihu fihal i'tikafu. Maka sah hukumnya i'tikaf di sana. Wa kullu ma yushtaratu lahul masjid, dan semua yang disyaratkan untuk masjid berlaku juga di pelataran tersebut. Ini yang pertama, kalau rohbah atau bangunannya itu masih tersambung dengan wilayah masjid. Nah, fa in kanatir rohbatu munfasilatan, tapi kalau bangunannya itu terpisah dari masjid, falaisa laha hukmul masjid, maka dia tidak mengambil hukum masjid. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, misalnya di sini ada gedung bawah, basement, terus ada misalnya kamar dan kantor misalnya. Nah, pertanyaannya, apakah ruangan-ruangan tersebut mengambil hukum masjid? Ya, secara hukum asal dari bawah sampai atas itu dihukumi masjid. Itu secara asal. Ya, secara hukum asal dari bawah sampai atas itu dihukumi masjid. Tapi boleh, ya, para ulama memperbolehkan pengecualian ruangan-ruangan tertentu. Ya, misalnya untuk maslahat. Misalnya untuk maslahat tempat tinggal DKM atau kantor atau gudang, ya, yang dia masih di dalam gedung masjid tapi dikecualikan. Artinya nanti yang dikecualikan itu tidak mengambil hukum masjid. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ruangan-ruangan tersebut boleh dimasuki oleh wanita yang haid dan nifas.
Konsekuensinya di ruangan tersebut boleh melakukan transaksi jual beli. Dan konsekuensinya lagi, ruangan tersebut tidak bisa dipakai iktikaf karena dia tidak dihukumi masjid. Nah, tapi kalau kita hukumi masjid, maka larangan-larangan ya tadi itu semua berlaku. Apalagi sekarang nih ada yang namanya aplikasi online online shop. Misalnya di kantor yang dia tidak dikecualikan dari masjid, maka nanti DKM yang check out barang via aplikasi online itu dia akan terkena dosa. Kenapa? Karena sama aja dia melaksanakan transaksi jual beli di masjid. Nah, maka dari itu ya para ulama sebagai solusi membolehkan untuk mengecualikan beberapa ruangan. Ya, ruangan ini dikhususkan untuk DKM supaya misalnya istri DKM itu bisa masuk ke ruangan itu dalam keadaan haid dan nifas. Ya, kalau dihukumi masjid, maka nanti istri DKM yang dalam keadaan haid dan nifas nggak boleh tinggal di situ. Ya, dia akan diharamkan. Ya, diharamkan bagi dia memasuki ruangan itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, qultu wa qad jazama Syafi'i bi sihhatil i'tikafi fiha. Naqalahu anhu An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarh al-Muhadzab wa huwa zahiru ikhtiyar al-Bukhari fi Kitabil Ahkam. Ya. Imam Asy-Syafi'i beliau menegaskan sah iktikaf di pelataran masjid. Ya, jadi Imam Asy-Syafi'i menegaskan keabsahan iktikaf di pelataran masjid yang masih tersambung dengan masjid. Dan dinukil riwayat tersebut juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarhul Muhadzab wa huwa zahiru ikhtiyar al-Bukhari, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kitabul Ahkam. Ya, jadi kesimpulannya, apakah pelataran masjid itu mengambil hukum masjid? Jawabannya kita rinci. Pelataran itu tersambung dengan masjid atau terpisah? Kalau tersambung dengan masjid maka dia dihukumi masjid. Kalau terpisah dengan masjid maka dia tidak mengambil hukum masjid. Dan juga bagi ruangan-ruangan yang ada di masjid itu mayoritas ulama membolehkan untuk mengecualikan untuk digunakan sebagai ruangan operasional, dan nanti ruangan yang dikecualikan itu tidak dihukumi sebagai masjid. Kemudian permasalahan selanjutnya, khurujul mu'takifi li ghaitin aw baulin. Apa hukumnya orang yang iktikaf keluar dari masjid untuk melaksanakan buang air kecil atau buang air besar? Apakah dia wajib untuk memperbarui niatnya nanti setelah masuk lagi, atau ternyata tidak perlu karena tidak membatalkan iktikafnya? Ajma'a ahlul ilmi ala anna lil mu'takifi al-khuruja lil ghaiti wal bauli. Ahlul ilmi itu para ulama sepakat bahwasannya bagi orang yang iktikaf itu diperbolehkan keluar untuk mengerjakan buang air kecil ataupun buang air besar. Naqala atau nukilal ijma'u ghairu wahid, dan dinukil atau diriwayatkan ijma ini tidak cuma satu orang, ya, tapi banyak ulama yang meriwayatkan bahwasanya ini adalah perkara ijma. Di antaranya seperti Imam Ibnu Munzir dan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau. Ya, jadi kesimpulannya, apakah keluar masjid orang yang iktikaf untuk melaksanakan buang air kecil ataupun buang air besar dapat membatalkan iktikaf? Jawabannya tidak. Ya, dia diperbolehkan keluar, kemudian setelah selesai dari hajatnya masuk masjid lagi tanpa perlu memperbarui niat. Kemudian permasalahan selanjutnya, kalau tadi kan untuk buang air ya, atau untuk buang hajat. Bagaimana kalau keluarnya orang yang iktikaf ini selain untuk buang hajat? Misalnya untuk makan, atau untuk minum, atau untuk mandi, gitu ya. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab beliau Al-Mughni
Beliau menjelaskan wa fi ma'nahu al-hajah ilal ma'kuli wal mashrubi idza lam yakun lahu man ya'tihi bihi. Nah, yang dimaksud dengan hajat itu kebutuhan, tidak hanya sekedar buang air kecil dan buang air besar. Tapi yang semakna dengan hajat, yang semakna dengan kebutuhan itu juga diperbolehkan. Contohnya seperti mandi. Misalnya masjidnya itu enggak ada tempat untuk mandi. Atau makan dan minum. Ya, misalnya tidak disediakan makan dan minum, maka dia boleh untuk pulang, makan, minum. Ya tentu di malam hari ya. Kalau siang hari ya puasa Ramadan batal puasanya. Ya di malam hari ya dia pulang dulu, makan, minum, kemudian balik lagi ke masjid tanpa perlu memperbarui niat. Ya, tapi syaratnya nggak boleh lama-lama. Ya, kalau dia makan dan minum tujuan pulangnya ya sudah sekedar dia makan minum kemudian balik lagi ke masjid langsung. Kalau dia undur dengan waktu atau durasi waktu yang agak lama itu dapat membatalkan i'tikaf. Sehingga ketika nanti dia masuk masjid dia wajib memperbarui niatnya. Ya, maka dikatakan oleh beliau wa fi ma'nahu al-hajatu ilal ma'kuli wal mashrubi. Yang dimaksud dengan makna hajat di sini juga termasuk makan, minum, idza lam yakun lahu man ya'tihi bihi. Kalau enggak ada orang yang mengantarkan makanan kepadanya. Alahul khuruju ilaihi idza taja ilaihi. Maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk keluar jika dia memang membutuhkannya. Contoh lain, wa in balagothu alqai'u falahu ayyakhruja liyataqayya'a kharijal masjid. Ya, kalau ada orang yang lagi i'tikaf kemudian mual, pengen muntah, nggak mungkin dia muntah di masjid gitu ya. Nah, maka dia boleh untuk keluar, ya muntah di luar ya supaya tidak mengotori masjidnya. Maka hal ini juga termasuk uzur, ya tidak membatalkan i'tikafnya. Karena ya sesuatu yang dibutuhkan, bagian dari hajat. Ya. Wa kullu ma la budda lahu minhu wa la yumkin fi'luhu fil masjid falahul khuruju ilaihi. Maka kaidahnya segala sesuatu atau segala kebutuhan yang dia butuhkan dan dia tidak bisa mengerjakannya di masjid, maka dia boleh keluar. Ya. Jadi semua kebutuhan yang tidak bisa dia kerjakan di masjid, maka dia boleh keluar masjid dan tidak membatalkan i'tikafnya. Ya, wala yafsudu i'tikafuhu. I'tikafnya tidak rusak. Ya, wa huwa alaihi malam yutil. Tapi syaratnya selama dia tidak berlama-lama. Ya, cukup sekedar dia menyelesaikan hajatnya langsung kembali ke masjid. Tapi kalau dia sudah menyelesaikan hajatnya dan dia sengaja mengundur-undur waktu kembali ke masjid, maka itu dapat membatalkan i'tikafnya. Sehingga konsekuensinya nanti ketika dia ingin masuk masjid dia harus memperbaharui niatnya. Kemudian permasalahan selanjutnya al-khuruju li'iyadatil maridi wa tasyyi'il janazah. Ya. Keluar dari masjid tujuannya untuk menjenguk orang sakit ya, atau takziah. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah dapat membatalkan i'tikaf? Maka di sini ada dua kondisi. Ya, dalam kasus ini ada dua kondisi. Ketika seseorang keluar, ya, seseorang yang i'tikaf itu keluar dari masjid dengan tujuan menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah, ya, atau mensolati orang yang salat jenazah, ya, atau takziah, maka ada dua kondisi di sini. Kondisi yang pertama, idza lam yashtarit zalika anhu dukhuluhu fil i'tikaf. Kalau dia tidak mensyaratkan hal tersebut. Maksudnya mensyaratkan di sini seperti apa? Contoh mensyaratkan di sini ketika dia hendak memasuki masjid, ya, memasuki masjid untuk niat i'tikaf, saya niat i'tikaf dengan syarat saya boleh keluar untuk menjenguk si fulan. Dengan syarat saya boleh keluar untuk menziarahi atau takziah ke rumah fulan. Saya boleh keluar dengan syarat untuk mengantar jenazah si fulan. Nah, kalau itu disyaratkan. Tapi kondisi yang pertama ini tidak disyaratkan. Ya, dia tidak mensyaratkan saat awal dia masuk masjid.
Ya, idza lam yashtarit dzalika inda dukhulihi fil i'tikaf. Ketika awal masuk masjid dengan niat i'tikaf, dia tidak mensyaratkan apapun untuk keluar. Maka dalam kasus ini ada dua pendapat. Ya, dalam kasus ini ada dua pendapat. Al-awwalu annahu laisa lahul khuruju ila dzalika. Pendapat yang pertama, dia tidak boleh keluar. Ya, kalau di awal dia tidak mensyaratkan sesuatu apapun untuk menjadi alasan dia boleh keluar, maka pendapat yang pertama dia tidak boleh keluar. Wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa riwayatun an Ahmad wa huwa qaulu Atha wa Urwah wa Mujahid wa Zuhri. Ya, pendapat yang pertama ini yang melarang keluar adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Abu Hanifah, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan juga pendapat Imam Atha, dan pendapat dari Urwah, pendapatnya Mujahid dan Az-Zuhri. Adapun dalil yang digunakan oleh mereka, wastadallu biqauli Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menjadikan hadis Aisyah yang sudah kita baca ya pada pertemuan kemarin itu sebagai landasan, yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridon wa la yashhada janazata. Ya, disunahkan bagi orang yang i'tikaf itu tidak menjenguk orang yang sakit, juga tidak menyaksikan atau mengantar jenazah. Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan penjelasannya sudah kita bahas kemarin bahwa Abu Daud sendiri mengkritik hadis tersebut sebagai hadis mu'allal, yaitu hadis yang cacat. Kemudian pendapat yang kedua, annalahul khuruju lizalika. Pendapat yang kedua, dalam kondisi yang pertama yaitu kondisi seseorang yang iktikaf ya tidak mensyaratkan saat awal masuk, ya tidak mensyaratkan, pokoknya dia masuk iktikaf aja. Dia tidak mensyaratkan saya boleh keluar untuk menjenguk orang sakit. Enggak, dia enggak mensyaratkan tersebut. Nah, maka pendapat yang kedua, annalahu al-khuruja lidzalika. Maka dia boleh keluar untuk menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah. Wa huwa qaulu Sa'id bin Jubair wan Nakhai wal Hasan wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa riwayatun an Ahmad wa qala bihi Ats-Tsauri. Pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya Imam Sa'id bin Jubair, An-Nakhai, Al-Hasan, dan diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat kedua ini juga salah satu riwayat dalam Imam Ahmad, ya, salah satu riwayat Imam Ahmad, wa qala bihi Ats-Tsauri, dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Ats-Tsauri. Ya. Terus mana pendapat yang rajih? Ya, kalau kita lihat ternyata masing-masing pendapat itu ya diwakili oleh para kaliber ulama, ya. Ulama-ulama besar semua memiliki pandangannya masing-masing. Pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, dua-duanya dipegang oleh ulama-ulama besar. Nah, pendapat yang rajih wa huwa al-qaulul awal. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, bahwasanya dia tidak boleh keluar. Ya, kalau dia di awal tidak mensyaratkan boleh keluar dari masjid jika ingin menjenguk si fulan atau menziarahi si fulan atau sholat jenazah si fulan. Ya, maka pendapat yang rajih adalah al-qaulul awal, pendapat yang pertama. Li'anna hadza laisa biwajibin, karena menjenguk orang sakit juga mengantar jenazah itu bukan perkara wajib. Ya, sehingga dia tidak boleh keluar. Ya, li'anna hadza laisa biwajibin falaisa lahu tarkul i'tikafi min ajlihi, maka dia tidak boleh meninggalkan i'tikaf hanya karena untuk menjenguk orang sakit. Tanbihun, ya, ada perhatian sedikit. Meskipun menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mewakili maka gugur untuk yang lain. Nah, berarti ada kondisi di mana nanti hukumnya fardu ain. Kalau tidak ada yang mewakili, ya misalnya dialah satu-satunya tokoh agama yang ada di daerahnya.
hanya dia yang bisa memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Nah, cuman dia nih yang bisa memandikan jenazah. Nah, dia lagi dalam keadaan iktikaf. Maka boleh bagi orang tersebut untuk keluar masjid, ya, untuk keluar masjid dengan tujuan memandikan jenazah. Karena tidak ada masyarakat sekitar yang bisa memandikan selain dia. Ya, oleh sebab itu di sini sudah ditanbih, sudah diberikan wanti-wanti oleh Syekh. In ta'ayyanat alaihi sholatul janazati. Ya, misalnya dia masuk dalam kategori fardu ain, ya, diwajibkan bagi dia karena tidak ada yang bisa menjadi imam atau tidak ada yang mengerti metode sholat jenazah, maka wajib bagi dia untuk mensolat, ya, menyolati jenazah tersebut. Ya, wa amkanahu fi'luha fil masjid falaysa lahul khuruju ilaih. Nah, kalau misalnya sholat jenazah itu bisa dilakukan di masjid, maka tidak perlu dia keluar. Fa'il lam yumkin zalika falahul khuruju ilaiha. Tapi kalau tidak memungkinkan dilaksanakan di masjid, ya misalnya keluarganya pengen disolatin di rumahnya, maka dia boleh keluar untuk mendatangi jenazah tersebut. Kemudian dia menyolatinya. Wa in ta'ayyana alaihi dufnul mayit au tagsiluhu jaza ayyakhruja lahu. Nah, begitupun kalau hukumnya fardu ain bagi dia menguburkan jenazah atau memandikan jenazah, maka boleh bagi dia keluar untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi kesimpulannya, yang pertama adalah ini dari permasalahan keluarnya seseorang untuk menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, di awal niat dia iktikaf itu tidak mensyaratkan keluar untuk menjenguk orang sakit atau mengantar jenazah. Maka pada kondisi pertama ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia tidak boleh keluar. Pendapat yang kedua, dia boleh keluar. Dan pendapat yang rojih adalah pendapat yang pertama, bahwasanya dia tidak boleh keluar karena menjenguk orang sakit kemudian juga mengantar jenazah itu hukumnya sunnah, atau kalau kita katakan fardu kifayah. Jika sudah dilakukan oleh sebagian orang yang cukup, maka gugur kewajiban. Artinya kalau sudah gugur kewajiban, hukumnya sunnah untuk sisanya. Kemudian kondisi yang kedua, tadi kondisi yang pertama dia tidak mensyaratkan. Nah, kondisi yang kedua dia mensyaratkan. Idza ishtarata dzalika inda dukhulihi fil i'tikafi fa fihi qaulan. Kalau dia mensyaratkan, ya, ketika hendak memasuki masjid saat i'tikaf, maka juga ada dua pendapat di sini. Tadi yang tidak mensyaratkan ada dua pendapat, yang mensyaratkan juga ada dua pendapat. Ya, contohnya ketika dia pengen masuk masjid dengan niat iktikaf, saya niat iktikaf dengan syarat saya boleh keluar untuk menjenguk fulan yang sakit di tanggal sekian. Ya, misalnya di tanggal 25 Ramadan atau di tanggal 24 Ramadan. Nah, dia sudah rencana. Nah, apakah dia boleh keluar atau tidak? Ada dua pendapat. Yang pertama, anna lahu al-khuruja idza syarata dzalika. Pendapat yang pertama, dia boleh keluar kalau dia sudah mensyaratkannya di awal. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Tsauri wa Ishaq wa riwayatun an Ahmad. Dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Ats-Tsauri, pendapatnya juga Imam Ishaq, dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Rajjaha Ibnu Qudamah. Kemudian Ibnu Qudamah juga mengkonfirmasi kesahihan pendapat ini. Nah, jadi pendapat yang pertama ditarjih oleh Ibnu Qudamah, meskipun jika seseorang sudah mensyaratkan untuk keluar, ya, di tanggal sekian, ya, ketika sedang i'tikaf, maka dia boleh keluar. Wa dzalika li annal i'tikaf la yahtasu biqadrin. Alasannya kenapa? Menurut pendapat pertama ini alasannya karena i'tikaf itu tidak dikhususkan dengan waktu. Ya, tidak dikhususkan dengan waktu. Ya, fa idza syaratal khuruja fa ka'annahu nadzarul qadra alladzi aqamahu. Jadi kalau dia sudah mensyaratkan, ya, sudah mensyaratkan
di waktu tertentu dia ingin keluar, maka sama saja seakan-akan dia sedang menazarkan, ya, sedang menazarkan di waktu tersebut. Ya, contoh seperti ini. Dia mulai iktikaf di malam 21. Dan ketika dia ingin iktikaf, dia sudah niat ingin menjenguk orang sakit di tanggal 25. Nah, maka boleh bagi dia keluar. Kenapa? Karena seakan-akan dia hanya niat iktikaf 5 hari. Ya, seakan-akan dia niat iktikafnya hanya 5 hari saja. Oleh sebab itu boleh dia keluar. Ya, jadi hari kelima itu adalah hari terakhir dia iktikaf. Nah, jadi seperti itu. Ini yang dimaksud oleh pendapat yang pertama. Wa dzalika li annal i'tikafa la yahtasu biqadrin. Karena yang namanya i'tikaf itu tidak dikhususkan dengan waktu. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, ya, afdolnya 10 hari gitu ya. Tapi tidak dikhususkan hukum asalnya. Fa idza syaratal khuruja, kalau seseorang sudah mensyaratkan di awal untuk keluar pada tanggal tertentu, faka'annahu nazarul qadra alladzi aqamahu. Seakan-akan seolah-olah dia itu menazarkan waktu yang dia tentukan. Ya, dia seakan-akan ya sudah, iktikaf saya hanya sampai tanggal sekian saja. Setelah itu saya pengen menjenguk orang yang sedang sakit. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu la yasihu syarta atau la yasihu syartu. Pendapat yang kedua, tidak sah syaratnya. Ya, pendapat yang kedua ini tidak sah syaratnya. Wa huwa qaulu Malik wal Auza'i wa Abi Mijlaz wa riwayatun an Ahmad. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Malik, pendapatnya Imam Al-Auza'i, dan pendapatnya Abu Mijlaz, dan juga salah satu riwayat Imam Ahmad. Nah, jadi Imam Ahmad yang pertama juga ada riwayatnya, yang kedua juga ada riwayatnya. Dan ini sebagai bukti bahwasannya mazhab itu bukan perkataan imamnya, ya, tapi mazhab itu adalah madrasah. Ya, di dalam mazhab sendiri itu didapati ada perselisihan internal. Jadi kita sebelum mengkaji perselisihan eksternal, ya, lintas mazhab, ya, coba kita pelajari dulu, ya, perselisihan internalnya di dalam mazhab itu sendiri. Ya, tadi di dalam mazhab Hanafi ada perbedaan pendapat, di dalam mazhab Maliki ada perbedaan pendapat, dalam mazhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat, di dalam mazhab Hambali juga ada perbedaan pendapat, ada riwayat Imam Ahmad, ada riwayat Imam Ahmad. Nah, pendapat yang kedua ini tidak sah syaratnya. Jadi ketika seseorang, ya, ingin iktikaf, dia sudah niat iktikaf, kemudian mensyaratkan di tanggal sekian saya ingin keluar untuk menjenguk orang sakit, maka menurut pendapat yang kedua, syarat yang dibuat itu tidak sah. Ya. Terus mana pendapat yang rajih? Nah, pendapat yang rajih yang mana? Wa qad rajjaha asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, salah satu ulama yang sudah populer, ya, sudah masyhur, itu merojihkan pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Boleh keluar kalau sudah disyaratkan. Ya, ini Syekh Utsaimin merojihkan pendapat yang pertama. Apa dalil yang melandasi hal tersebut? Wastadalla lahu bihadis Duba'ah binti Zubair. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin menjadikan hadis Duba'ah binti Zubair itu sebagai landasan. Ya, annaha kanat turidul hajja wa hiya syakiyatun. Yang mana Duba'ah itu pengen banget mengerjakan haji. Ya, beliau pengen banget melaksanakan haji. Wa hiya syakiyatun, tapi dalam keadaan sakit. Ya, ternyata Duba'ah ini sedang sakit, tapi pengen mengerjakan haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Duba'ah, "Hujji washtarati anna mahilli haitsu habis tani." Kata Rasul, hajilah kamu. Ya sudah, kerjakanlah hajimu, washtarati, dan syaratkanlah, anna, bahwasannya, mahilli, tempat tahallulku, haitsu habistani, terserah engkau ya Allah, ya. Kapanpun engkau membatasi saya karena saya sakit, disitulah tempat tahallulku. Nah, jadi
Rasul memerintahkan kepada Duba'ah untuk mensyaratkan, ya sudah, batasan saya haji, ya tahalul saya saat haji ini nanti semampu saya. Kapanpun Allah mencabut kemampuan saya karena saya sakit, disitulah tahalul saya. Nah, ini Rasulullah mengajarkan bahwasanya ya boleh ya kita mensyaratkan sesuatu dalam ibadah. Ya, qala fa yu'khadhu min hadza annal insan idza dakhala fi ibadatin washtarata syai'an la yunafi fala ba'sa. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hadis inilah sebagai landasan bahwasannya seseorang jika sudah masuk dalam mengerjakan ibadah kemudian mensyaratkan sesuatu yang tidak membatalkan ibadah itu. Tentu syarat-syaratnya itu syarat yang tidak membatalkan ibadah. Ya, beda halnya kalau syaratnya itu yang dapat membatalkan ibadah. Contohnya seperti apa? Misalnya dia saya berwudu dengan syarat saya berwudu dari pagi hari misalnya jam 6. Saya berwudu dengan syarat saya boleh buang angin. Nah, ini kan tentu dapat membatalkan wudu, nggak bisa ya. Syarat yang dapat membatalkan ibadah itu tidak sah syaratnya. Ya, maka syaratnya syarat itu tidak membatalkan ibadahnya. Itu syaratnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadis tadi ya hadis ya Duba'ah binti Zubair itu sebagai landasan seseorang yang memasuki ibadah boleh mensyaratkan sesuatu selama syaratnya itu tidak membatalkan ibadahnya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat dengan penulis kitab. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin tadi merojihkan pendapat yang pertama, boleh ya kita mensyaratkan keluar untuk menjenguk orang sakit tadi di tanggal sekian. Ya, saya ingin saya itikaf di tanggal 21 dengan syarat di tanggal 25 saya boleh keluar untuk menjenguk si fulan yang sakit. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun penulis kitab itu memiliki pandangan lain, berbeda. Ya, beliau lebih condong pada pendapat yang kedua, yang mana syaratnya itu batil. Ya, syaratnya batal. Maka qultu, kata penulis kitab, alladzi yadhharu, ya pendapat yang zahir menurut saya, anna hadza syarta yunafil i'tikaf, bahwasanya syarat ya yang dia lakukan, syaratnya orang yang i'tikaf yang memperbolehkan keluar untuk menjenguk orang yang sakit itu adalah syarat yang batil. Karena apa? Keluarnya seseorang dari masjid itu dapat membatalkan i'tikaf. Sehingga syarat ini dianggap sebagai syarat yang batil, ya syarat yang dapat menghilangkan esensi i'tikaf. Li'annal i'tikafa habsun nafsi waluzumuha fil masjid. Karena esensi i'tikaf itu ya berdiam diri di masjid. Ya, i'tikaf itu esensinya berdiam diri di masjid. Wal amru huna laisa kadzalika. Adapun perkara tadi yaitu memperbolehkan atau mensyaratkan keluar masjid dengan tujuan untuk menjenguk orang sakit, tentu itu sudah keluar dari esensi i'tikaf. Sehingga musannif yaitu penulis kitab ini memiliki pandangan yang berbeda. Nah, ini sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya fikih itu ranahnya ranah ijtihadiyah. Ya, fikih itu ranahnya ranah zoniyah, tidak ada pandangan yang paten. Ya, pasti ada perbedaan pendapat meskipun dalilnya sama. Ya, ala kulli hal pendapat yang permasalahan yang kedua ini, ketika seseorang mensyaratkan ya untuk menjenguk orang sakit ya dalam keadaan i'tikaf, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dia boleh keluar, pendapat yang kedua tidak boleh karena syaratnya dianggap syarat yang batil. Taib, selanjutnya mas'alatun idza kharaja minal masjidi li ghairi hajatin. Kalau tadi kasusnya itu ketika seseorang keluar dari masjid karena ada kebutuhan. Ya, seperti mandi atau makan, minum dan lain sebagainya, atau kebutuhan
yang digunakan ya seperti tadi menjenguk orang sakit, yang ada khilafiyah di sana. Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang yang iktikaf keluar masjid tanpa hajat, tanpa kebutuhan? Zahaba Ahmad wa Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i ila annahu yabtulu i'tikafuhu wa in qalla. Menurut madhab Imam Ahmad, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, orang yang keluar tanpa hajat, ya keluar dari masjid tanpa hajat, maka i'tikafnya batal. Wa in qalla, meskipun keluarnya hanya 1 detik, ya meskipun keluarnya hanya 1 menit. Ya, ketika dia keluar masjid tanpa hajat, tanpa ada kebutuhan apapun, maka i'tikafnya batal. Artinya setelah selesai dari keluar tadi, kemudian dia pengen masuk lagi, harus niatkan kembali i'tikaf. Harus dia perbarui lagi niat i'tikafnya. Kalau dia asal masuk aja, maka nggak dianggap sebagai i'tikaf, karena hakikatnya i'tikafnya sudah batal, harus diperbarui lagi niatnya. Gitu. Nah, jadi menurut pendapat madhab Ahmad, kemudian Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, artinya pendapat 4 madhab di sini sepakat orang yang keluar tanpa uzur, tanpa ada kebutuhan dari masjid, meskipun hanya sebentar, maka i'tikafnya batal. Wa dhahaba Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan illa annahu la yafsudu hatta yakuna aktsara min nisfi yaumin. Nah, ternyata ada pandangan yang berbeda dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya 2 murid yang populer. Yang pertama namanya Abu Yusuf, yang kedua Muhammad bin Al-Hasan. Nah, beliau punya pendapat lain. Kalau hanya sebentar, kata beliau nggak batal. Ya, kalau keluarnya hanya sebentar, itu nggak batal. Ya, yang batal kapan? Kalau keluarnya itu sudah melebihi setengah hari. Ya, kata Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, muridnya Imam Abu Hanifah. Jadi muridnya Imam Abu Hanifah, kedua-duanya ini punya pandangan lain. Kalau cuman keluar sebentar, misal ke warung, itu nggak sampai batal i'tikafnya. Kapan batal? Kalau dia keluar sampai ya udah lebih dari setengah hari, ya berarti lebih dari 12 jam. Ya, lebih dari 12 jam dia di luar masjid, ya sudah batal. Kalau keluarnya masih 2 jam, 3 jam, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, i'tikafnya tidak batal. Sehingga ketika dia kembali ke masjid tidak perlu memperbarui niatnya. Masya Allah, di sini ada pendapat yang lain gitu ya. Dan ini bisa bisa mempermudah hari ini. Ya, kasusnya karyawan yang kerja di pabrik, yang kerja sehari 8 jam, ya kemudian setelah pulang dari kantor, ya terus habis itu sebentar ke rumah, misalnya persiapan langsung ke masjid, dan itu masih dianggap i'tikaf. Artinya ketika dia masuk masjid tidak perlu memperbarui niat. Ya, dia karena hakikatnya i'tikaf yang dia kerjakan itu masih sah, belum batal. Itu. Ini diingat-ingat ya pendapatnya Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, itu muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Li'anna al-yasiru ma'fuwun anhu. Alasan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, karena al-yasir, ya, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Dalam kaidah fikihnya, sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Ya, bidalilin, dengan dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'athu Sofiyatun wa huwa mu'takifun. Ya, ada sebuah riwayat yang menceritakan pada saat itu Sofiyah itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Nabi sedang dalam keadaan itikaf. Summa qama ma'aha liyaqlibaha. Kemudian Nabi bangun, niatnya ingin mengantarkan Sofiyah pulang. Ya. Nah, di sini kan jelas ya bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengantar Sofiyah pulang itu kan tidak ada hajat di situ, tidak ada hajat. Wa ujiba an zalika biman adami wujudil haja, ya, dan dijawab oleh ulama lain ya bahwasanya itu tidak ada hajat, fa innahu khosya 'alaiha likaunihi lailan. Nah, sebenarnya hadis yang tadi itu kenapa kok
berbeda antara Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan dengan jumhur ulama? Karena perbedaan persepsi. Ya, perbedaan perspektif antara Abu Yusuf dan jumhur. Kalau jumhur ulama melihat ya alasannya Nabi mengantar Sofia itu karena khawatir. Karena kasusnya, kondisinya saat itu Sofia datang ke Nabi itu pada malam hari. Artinya menurut pandangan yang pertama, hadis tersebut ya keluarnya Nabi itu karena adanya hajat. Hajatnya apa? Ngantar Sofia. Ngantar Sofia pulang karena beliau khawatir ya kalau membiarkan Sofia pulang sendiri pada malam hari. Adapun Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan menganggap hadis tersebut bahwa Nabi mengantar Sofia itu bukan ya karena adanya hajat. Nah, ini perbedaan persepsi tersebut. Ya. Warrojihu, ya tentu kalau kita berbicara pandangan yang rojih, pandangan yang pertama. Ya, pendapat yang pertama itu pendapat rojih, yaitu pendapat jumhur ulama yang mengatakan orang yang iktikaf kalau keluar dari masjid tanpa hajat, tanpa kebutuhan, meskipun hanya sebentar, maka batal iktikafnya. Ya, ini pendapat yang paling aman sih. Gak apa-apa, misalnya diterapkan oleh karyawan pabrik, ya dia kerja, ya kemudian setelah pengen masuk ke masjid lagi, tinggal memperbarui niat. Itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Batalnya iktikaf itu bukan berarti dia nggak boleh iktikaf lagi. Ya, tetap dia boleh iktikaf. Karena pahala iktikafnya itu sekadar dia berada di masjid. Ya, berapa lama dia berada di masjid, segitulah kadar pahala iktikaf yang dia dapat. Semakin lama dia di masjid, maka semakin besar pahala iktikaf yang dia peroleh. Ya, kalau dia keluar batal iktikafnya, kemudian dia masuk lagi, maka dia memperoleh pahala iktikaf lagi. Ya tentu masuk lagi dengan niat baru. Gitu. Kemudian permasalahan selanjutnya, man iktakafa al-ashra al-awakhira famin mata yabda'u iktikafahu. Nah, siapa yang ingin mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang menjadi pertanyaannya sejak kapan dimulainya iktikaf? Ya, apakah dimulai sejak terbenam matahari di tanggal 20 atau sholat fajar di tanggal 21? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Ternyata di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu ya'takifu min ba'da sholati subhi minal yaumi al-hadi wal isrin. Pendapat yang pertama, awal mula iktikaf itu dimulai pada sholat subuh tanggal 21 Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Artinya permulaan waktu iktikaf itu dimulai sejak tanggal 21 Ramadan sholat subuh. Ya, berarti kalau misalnya kita katakan tadi pagi, ya, tadi pagi, ini pendapat yang pertama, tadi pagi itu awal waktu iktikaf. Wa huwa qaulul Auza'i wal Laitsi was Tsauri. Ini pendapatnya Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Al-Laits dan pendapat Imam As-Tsauri. Wastadallu bi hadisi Aisyah, yang mana mereka menjadikan hadis Aisyah itu sebagai dalil. Alladzi fi sahihain, yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ay ya'takifal ashral awakhira shallal fajra summa dakhala mu'takifahu. Yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ingin mengerjakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengerjakan sholat fajar dulu, ya sholat subuh dulu, kemudian beliau masuk ke tempat iktikafnya. Nah, hadis inilah yang dijadikan sebagai landasan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu yabda'u min ghurubi syamsi al-yaumi al-ishrin. Pendapat yang kedua adalah dimulai sejak tanggal 20, ya, ketika terbenamnya matahari, ya seperti yang kita lakukan kemarin. Ya, dimulai sejak terbenamnya matahari di tanggal 20 Ramadan. Wa huwa qaulu ashabil madzahibil arba'ah wa ta'ifatin min ahlil ilmi. Ini adalah pendapat 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab
Hambali, juga ini pendapat sekelompok ahlul ilmi, yaitu sekelompok ulama. Alasannya li'annal asyra, karena 10 hari tubda'u min ghurubi syamsi, mulai dihitungnya sejak terbenamnya matahari. Jadi hitungan 10 hari itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Wali hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, ya didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafal asyra al-awsat fi Ramadan yaltamisu Lailatul Qadar. Ya, kebiasaan Nabi itu biasanya beliau i'tikaf mulai sejak 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Ya, biasanya Rasul itu beliau sudah mulai i'tikaf sejak 10 hari pertengahan di bulan Ramadan, karena tujuannya beliau tuh pengen bertemu atau berjumpa dengan Lailatul Qadar. Summa banat lahu annaha fil ashril awakhir. Nah, ketika beliau sedang khusyuknya ibadah mencari Lailatul Qadar, ternyata beliau ingat, oh hari ini hari ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, maka dari itu faqala, beliau bersabda, mani'takafa ma'i falyabit fi mu'takifahu. Barang siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Nah, dari dua pendapat ini ya kita harus mengkompromikan antara dua dalil. Dalil yang pertama tadi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ingin iktikaf sholat fajar dulu, kemudian baru masuk ke tempat iktikafnya. Pendapat yang kedua, tidak disebutkan sholat fajar dulu. Ya, tidak disebutkan sholat fajar dulu. Karena apa? Karena Nabi biasanya ya dari 10 pertengahan Ramadan sudah iktikaf. Nah, pendapat yang rajih, ya kata beliau, wa hadzal qaulu huwa ar-rajih. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwasanya permulaan iktikaf itu dimulai sejak terbenamnya matahari di tanggal 20 Ramadan. Kenapa? Wa huwa tarjihu syekhina al-Imam Muqbil al-Wadi'i. Dan ini pendapat yang ditarjih, yang dirojihkan oleh syekhnya beliau, guru beliau, yaitu Syekh Muqbil al-Wadi'i rahimahullahu taala. Ya. Wa amma an hadits Aisyah. Adapun hadis Aisyah yang tadi disebutkan, Rasulullah salat fajar dulu baru masuk ke tempat iktikafnya, fa awwaluhu, para ulama itu mentakwil hadis tersebut. Bagaimana cara takwilnya? Bi annahu dakhala min awwalil lail. Ya, hakikatnya sebenarnya Rasulullah itu sudah masuk sejak awal malam. Ya, hanya saja masih di masjid secara umum. Jadi kebiasaan memang pada zaman itu di masjid itu punya tempat-tempat tersendiri. Iya, punya mihrab-mihrabnya sendiri. Ya, misalnya si fulan nyamannya di pojok sana. Ya, mereka buat sekat sendiri gitu untuk ibadahnya supaya lebih khusyuk, ya, supaya tidak diganggu dengan orang-orang yang lain. Maka dari itu kata para ulama, hadis Aisyah tadi fa awwaluhu bi annahu dakhala min awwalil lail. Ya, para ulama mentakwil bahwasanya sebenarnya Nabi itu sudah masuk sejak awal malam, yaitu sejak terbenamnya matahari. Walakin innama takhalla bi nafsihi fil makani alladzi a'addahu li nafsihi ba'da sholati subhi. Akan tetapi beliau baru menyendiri sejak terbitnya fajar shadiq, yaitu ketika sudah masuk sholat subuh. Ya, jadi tanggal 20 setelah terbenamnya matahari, beliau sudah masuk ke masjid, masih berkumpul dengan para sahabat gitu ya. Nah, baru besok harinya setelah mengerjakan sholat subuh, baru beliau fokus masuk ke mihrabnya sendiri untuk beribadah. Karena memang esensi dari iktikaf itu ya uzlah, ya menyendiri. Ya, menyendiri, bukan bukan ngerumpi atau bukan hal-hal yang lain. Ya, kalau di masjid-masjid besar itu banyak malah anak-anak pada mabar gitu ya dan lain sebagainya, main game bareng gitu. Iya. Nah, karena memang esensi iktikaf itu yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu betul-betul khalwah, yaitu menyendiri. Ya, ingin fokus beribadah, ya, entah dengan membaca Al-Quran, entah dengan sholat, entah dengan zikir, entah dengan berdoa. Intinya mereka khalwah, ya, menyendiri.
Maka dari itu ada satu pendapat dalam madhab Maliki yang memakruhkan tolabul ilmi ketika i'tikaf. Ya, jadi menurut madhab Maliki, tolabul ilmi ketika i'tikaf itu hukumnya makruh. Padahal kan tolabul ilmi ibadah. Ya, menurut jumhur ulama tolabul ilmi itu ibadah. Dan tolabul ilmi ketika i'tikaf itu perkara yang dianjurkan oleh mayoritas ulama. Tapi Imam Malik itu memiliki pandangan yang berbeda. Kenapa? Karena dalam madhab Maliki yang namanya tolabul ilmi itu kan ada interaksi sesama manusia. Nah, menurut Imam Malik i'tikaf itu meminimalisir transaksi antara manusia. Ya, itulah alasan kenapa Imam Malik memakruhkan tolabul ilmi ketika sedang i'tikaf. Karena esensi dari i'tikaf yang memang betul-betul untuk uzlah, ya, menyendiri, untuk khulwah, ya, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya, hal yabitu lailatul aid fi mu'takifihi idza takafa al-ashra al-awakhir. Nah, ini permasalahan selanjutnya itu kalau sudah memasuki malam takbiran, ya, malam Idul Fitri. Apakah orang yang i'tikaf itu dia masih dianjurkan untuk i'tikaf atau dia keluar? Nah, di sini kan kasusnya ya. Ketika sudah malam takbiran, apakah kita disunahkan masih i'tikaf atau kita keluar? Ya, sudah disunahkan malah keluar gitu ya. Nah, di sini disebutkan istahabba Ahmadu wa Malik zalika. Ya, menurut mazhab Hambali dan menurut mazhab Maliki tetap disunahkan untuk i'tikaf. Ya, malam takbiran itu tetap disunahkan untuk i'tikaf menurut mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Al-Auza'i, yakhruju idza ghabati syamsu. Ya, disunahkan untuk keluar ketika sudah terbenamnya matahari. Alasannya kenapa? Li'annal asyra tazulu bizawali syahri. Karena yang namanya 10 hari terakhir itu akan hilang ketika sudah hilangnya bulan. Ya, bulan Ramadan itu hilang. Ya, ketika sudah hilang bulan Ramadan, maka 10 hari terakhir itu juga sudah hilang. Ya. Wasyahru yanqadi bi ghurubi syams. Adapun bulan tersebut hilang dengan terbenamnya matahari. Artinya malam takbiran itu sudah bukan Ramadan, tapi sudah masuk bulan Syawal. Artinya itu sudah tidak bagian dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dalam mazhab Maliki dan menurut Imam Al-Auza'i, ya sunahnya kita keluar. Ya, sudah tidak disunahkan lagi untuk i'tikaf. Yang mensunahkan tetap i'tikaf itu pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Oleh sebab itu, Syekh yaitu penulis kitab merojihkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat mazhab Syafi'i dan Imam Al-Auza'i yang menganjurkan untuk keluar. Karena apa? La dalila ala istihbab. Tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan kita tetap i'tikaf pada malam takbiran. Kemudian selanjutnya, madza yukrahu 'alal mu'takifi fi i'tikafihi. Apa saja yang dimakruhkan bagi orang-orang yang i'tikaf ketika sedang i'tikaf. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wal jumhuru ala annahu la yukrahu fihi illa ma yukrahu fil masjidi. Ya, tidak dimakruhkan bagi orang yang i'tikaf melainkan, ya, yang dimakruhkan itu adalah apa-apa saja yang dimakruhkan dalam masjid. Ya, jadi tidak ada hal khusus yang dimakruhkan bagi orang yang i'tikaf. Ya, kapan dimakruhkan bagi orang yang i'tikaf? Kalau dia mengerjakan sesuatu yang dimakruhkan dikerjakan di dalam masjid. Nah, itu dia sesuatu yang dimakruhkan. Apa saja itu nanti bisa dikaji atau dipelajari di adab-adab masjid. Ya, misalnya berisik dan lain sebagainya, pokoknya mengganggu orang dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang dimakruhkan di dalam masjid
itulah yang dimakruhkan bagi orang yang i'tikaf. Nah, wa an Malik, adapun dalam mazhabnya Imam Malik, ya beliau mengatakan tukrahu fihi as-sona'i. Yang pertama dimakruhkan sona'i, yaitu bikin karya tangan gitu ya. Bikin pokoknya ya melukis atau apa, pokoknya ya profesi tangan lah. Buat-buat itu dimakruhkan di dalam masjid. Wal hiraf, begitupun mengerjakan pekerjaan. Ya, mengerjakan pekerjaan di dalam masjid itu dimakruhkan ketika i'tikaf menurut Imam Malik. Hatta thalabul ilmi. Ya, kata Imam Malik sampai menuntut ilmu pun makruh hukumnya. Ya, menurut Imam Malik menuntut ilmu pun makruh karena hal tersebut dapat memancing interaksi. Ketika kita sedang ya mengerjakan thalabul ilmi, tentu ada tanya jawab, ada interaksi antara manusia satu dengan yang lain. Ya, pandangan Imam Malik yaitu sudah keluar dari esensi i'tikaf. Ya, tapi tetap menurut jumhur ulama ya thalabul ilmi ketika sedang i'tikaf itu hukumnya dianjurkan ya, karena bagian dari ibadah. Ya, tapi mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan permasalahan i'tikaf. Gimana? Bar? Kan ya itu pas masuk masjidnya. Nah, batasannya itu gimana? Apa pintu atau gimana? Iya, batasannya pintu. Batasannya pintu. Kalaupun misalnya ada gerbang, misalnya ada gerbang, ada tanah lapang di luar, kalau itu sejak awal sudah diniatkan sebagai masjid, itu juga sudah masuk masjid. Misalnya parkiran. Nah, itu kalau sudah diniatkan dari awal itu masjid, ketika kita masuk ke parkiran, disitulah kita mulai niat i'tikaf. Nah, jadi semua dikembalikan ke akad awal ya, niat awal pembangunan. Mana aja nih yang dikategorikan sebagai masjid, mana saja yang bukan dikategorikan masjid. Ya. Iya. 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 Sama, nggak boleh. Ya, karena membayar hutang itu termasuk transaksi dan itu tidak diperbolehkan dilakukan dalam masjid. Jadi kalau mau bayar hutang ya keluar dulu. Ya. Ya, Wan. Ya termasuk ya meskipun bayar hutangnya transfer, ya sama, nggak boleh juga. Ya mentang-mentang nggak megang uang gitu ya, transfer ke temennya yang lagi di, misalnya yang lagi di Jawa lah, yang jauh gitu, dia transfer bayar hutangnya, tetap itu nggak boleh. Ya, sama seperti kita check out di online shop itu nggak boleh karena masuk dalam kategori jual beli. Ya begitupun bayar hutang secara online itu juga termasuk dalam kategori jual beli. Ya, itu tidak diperbolehkan dilakukan dalam masjid. Kalau gaji itu jual beli bukan? Iya, termasuk karena dia kan masuk dalam akad ijarah, akad sewa menyewa. Kita menyewa jasa, artinya gaji ini apa namanya? Gaji juga itu ya? Iya, transaksi. Iya, di luar masjid. Tapi kan kalau nggak tahu dimaafkan ya? Iya, insya Allah dimaafkan. Iya, betul. Ya, ada lagi yang lain. Ini kita sudah selesai dari permasalahan i'tikaf. Insya Allah kita akan bahas besok permasalahan yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ya, permasalahan yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Insya Allah. Ya, permasalahan i'tikaf ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya boleh Pak, nggak apa. Jadi ini untuk masalah zakat. Iya. Karena kan di masjid itu kan ada
Ya, jadi amil zakat itu disyaratkan dia harus dipilih oleh pemerintah daerah. Misalnya ya kecamatan atau lurah itu yang mengutus untuk memungut zakat, itu dikategorikan sebagai amil. Adapun panitia yang dibentuk sendiri itu nggak masuk dalam kategori amil, sehingga dia tidak boleh mengambil hak atas nama amil, itu nggak boleh. Ya, jadi panitia yang dibuat sendiri, ya kemudian dia mengambil jatah mengatasnamakan amil, itu tidak boleh. Karena hakikatnya yang namanya amil zakat itu harus orang-orang yang dipilih oleh pemerintah atau pimpinan, ya pimpinan daerah, baik tingkat desa misalnya atau tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten, pokoknya yang dipilih oleh pemerintah itulah yang dikategorikan sebagai amil. Ya contohnya kayak Basnas, ya kemarin kan sedang ya 2 bulan kemarin itu merekrut sukarelawan yang nanti mengutin zakat di masyarakat. Nah, itu dia masuk dalam kategori amil. Adapun panitia-panitia yang dibuat di masjid, yang dibentuk di masjid, itu nggak masuk kategori amil. Ya, maka kalau dia statusnya kaya, dia nggak boleh untuk ngambil jatah. Nah, tapi kalau yang menjadi panitia itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dia boleh ngambil jatah mengatasnamakan fakir dan miskin, nggak boleh mengatasnamakan amil. Ya, apalagi sampai double. Karena saya miskin, saya juga amil, saya ngambil dua-duanya. Nah, ini nggak boleh kayak gitu. Nah. Iya. Yang terjadi begitu ya Mas ya. Terus untuk zakat fitrah, karena kan banyak di uang hasil kan. Apakah nanti kalau sudah zakat, ya mungkin masih ada yang belum ditulis sebagai amil atau sebagai panitia itu, apakah zakat dalam bentuk uang itu maksudnya diperbolehkan penuh harus sebagai pokok itu. Terus kedua itu ya zakat fitrah, apakah kan tiga berarti kan harus sebagai pokok ya. Apakah itu boleh diuangkan? Terus kan kalau misal nanti boleh karena banyak, apakah nanti ada misal pembagian itu apakah harus dibagikan juga dalam bentuk uang atau harus dibagi bahan pokok aja gitu? Ya, jadi pertama, apakah membayar zakat secara umum ya, zakat ziroah, zakat pertanian atau zakat fitrah itu boleh membayarnya menggunakan uang? Jawabannya menurut jumhur ulama tidak boleh. Ya, menurut mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh membayar zakat, khususnya zakat fitrah itu menggunakan uang, harus menggunakan makanan pokok. Adapun mazhab Hanafi memperbolehkan. Alasannya ternyata kuat. Alasannya kenapa? Dalam mazhab Hanafi, ternyata di zaman Imam Abu Hanifah saat itu uang itu makanan pokok itu tidak terlalu dibutuhkan. Ya, tidak terlalu dibutuhkan pada saat itu. Yang dibutuhkan adalah uang. Oleh sebab itu mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat menggunakan uang. Nah, sekarang bagaimana kasus pada hari ini? Ya, pada hari ini itu kita bisa tinggal melihat kondisi masyarakat hari ini. Mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat? Apakah makanan pokok atau uang? Karena ternyata uang lebih maslahat. Kayak contoh ya biaya sekolah, biaya beli susu buat anak orang tua yang baru punya anak, dan hal-hal lain, bayar BPJS misalnya. Ya. Ternyata memang uang pada hari ini itu lebih maslahat, sehingga kita tidak boleh membatasi zakat itu hanya dalam bentuk makanan pokok. Nah, dari situ di dalam kitab Fiqhi al-Manhaji, ya Fiqhul Manhaji, ini madhabnya Syafi'i. Ya, kalau kita merujuk kepada pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i, nggak boleh bayar zakat pakai uang, harus pakai makanan pokok. Tapi ternyata 3 penulis kitab Fiqh Manhaji membolehkan mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, karena beliau mengatakan zaman ini uang itu lebih maslahat daripada makanan pokok. Nah, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kasus yang terjadi di masyarakat. Kalau saya melihat kasus yang terjadi di masyarakat, sebenarnya nggak sepenuhnya masyarakat itu bayar pakai uang. Kenapa? Karena yang disalurkan itu bentuknya beras. Ya, yang disalurkan itu bentuknya beras. Misalnya, kita bayar ke panitia uang misalnya 47.000 untuk satu jiwa. Nah, kemudian panitia sudah menyediakan beras. Nah, ini statusnya kita tuh zakatnya pakai beras, bukan pakai uang. Ya, karena itu terjadi transaksi jual beli. Kita membeli beras kepada panitia, kemudian nanti beras zakat kita itu disalurkan oleh panitia kepada fuqara dan masakin. Nah, jadi secara tidak langsung kita itu sedang membayar zakat pakai makanan pokok. Beda halnya kalau memang uang yang kita berikan ke panitia itu disalurkan dalam bentuk uang. Nah, di situ baru kita statusnya membayar zakat pakai uang. Gitu. Jadi tadi yang pertama, apakah boleh membayar zakat pakai uang? Ya, menurut mayoritas ulama tidak boleh dan tidak sah zakatnya. Ternyata ada pendapat dari kalangan Hanafiyah yang membolehkan karena melihat kemaslahatan uang itu sendiri. Nah, kita boleh mengambil pendapat Abu Hanifah di zaman ini, ya, zaman yang krisis ekonomi ini. Kemudian yang kedua, kasus yang terjadi di masjid-masjid hari ini tidak sepenuhnya orang yang memberikan uang itu membayar zakat pakai uang, karena secara tidak langsung dia sudah melakukan transaksi jual beli. Ya, dia membayar uang kepada panitia, kemudian panitia sudah menyiapkan beras dan nanti disalurkan ke warga, itu adalah berasnya, bukan uangnya. Gitu. Masing-masing orang kan beda berasnya, kayaknya juga mungkin beda. Apakah boleh sebagai panitia atau amin itu untuk mencampur, bukan untuk dibagikan itu, apa sesuai dengan masing-masing ini? Apakah boleh dicampur itu sebenarnya? Ya. Jadi boleh dicampur. Ya, boleh dicampur. Meskipun afdolnya satu beras itu dibagikan ke fakir, ke satu orang fakir miskin minimal. Itu yang afdol. Dan afdolnya lagi kita yang sendiri langsung datang. Kita yang langsung ngasih. Jadi tanpa perantara. Langsung kita udah tahu nih, kenal tetangga yang kayaknya sulit ekonominya, ya sudah kita bawa beras satu keluarga nih, misalnya kita punya 5 jiwa, ya udah 5-5-nya itu kita kasih ke tetangga kita, itu boleh, nggak masalah. Nah, itu lebih utama, karena kalau kita pakai panitia hari ini, itu banyak panitia yang nggak amanah, udah sampai hari Id itu belum dibagi, hari kedua, hari ketiga Syawal itu masih numpuk di masjid. Nah, itu banyak kasusnya hari ini, itu nggak amanah. Itu statusnya ya panitia-panitia itu berdosa. Ya, karena statusnya ya kodok. Nah, sudah habis waktu zakat itu, sudah habis gitu. Karena kan zakat itu berakhir ya terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Nah, itu aja sudah makruh hukumnya. Kalau kita membayar zakat setelah melaksanakan sholat Id, itu hukumnya makruh kalau tanpa uzur. Ya kalau udah terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu sudah haram. Dan statusnya kita mengkodok, dan saya banyak melihat itu masih numpuk gitu beras di masjid-masjid. Makanya afdolnya memang kita langsung yang memberikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu yang lebih afdol. Ya, kalau mustahiknya paman, bibi, adik atau kakak itu diperbolehkan. Tapi kalau mustahiknya anak atau istri atau ibu atau bapak itu nggak boleh. Ya, jadi orang-orang yang wajib kita nafkahi itu nggak boleh kita beri zakat. Adapun selainnya diperbolehkan. Termasuk kalau nenek nggak boleh, karena kan nenek dia jalurnya ke atas, dan itu kewajiban cucu yang wajib menafkahi kalau neneknya nggak punya uang. Mm-mm.
Ya, jadi permasalahan ini diperselisihkan oleh ulama. Ya. Ada yang mengkategorikan ustadz dan santri itu masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Ada juga pendapat yang mengatakan enggak. Tapi pendapat yang paling rojih, ustadz dan santri itu bukan masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Jadi yang dimaksud oleh jihad fisabilillah adalah orang-orang yang berperang, ya, itu pun syaratnya mereka tidak digaji oleh negara. Ya, orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan syarat tidak digaji oleh negara, betul-betul sukarelawan yang berperang membela Islam kemudian tanpa gaji. Nah, mereka lah yang berhak mendapatkan zakat. Adapun ustadz, kemudian santri, itu dia tidak masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Ini menurut pendapat yang rojih, pendapat yang kuat. Sehingga kalau kita pengen memberikan zakat mengatasnamakan ustadz karena dia dianggap sebagai jihad fisabilillah, maka nggak sah zakatnya. Tapi kalau ustadznya miskin, santrinya miskin, boleh kita kasih zakat ke ustadz dan santri yang miskin tadi mengatasnamakan kemiskinan. Gitu. Ya, nanti tinggal dilihat kategori yang mana yang sedang berperang di jalan Allah gitu. Ya, afwan. Cukup ya. Ya, tapi mungkin materinya sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.